Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Ningsi dengan NIM 210401041, Prodi Ekonomi Syariah, kelas EKIS 2B. Saya akan sedikit memaparkan materi tentang tabungan, investasi, dan sistem keuangan. Tabungan yaitu produk simpanan bank yang penyetoran dana ataupun penarikan dana dapat dilakukan kapan saja, serta tabungan juga termasuk simpanan yang sangat populer di kalangan masyarakat umum, mulai dari masyarakat kota sampai pedesaan. Pengertian tabungan juga menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun juga beberapa manfaat tabungan. Yang pertama yaitu menghindarkan kita dari sifat boros. Yang kedua, uang tabungan dapat digunakan untuk hal-hal yang tak terduga. Yang ketiga, melatih kita untuk lebih bijak dalam menggunakan uang. Yang keempat, persiapan hari tua. Yang kelima, perencanaan pendidikan anak yang lebih baik. Dan yang terakhir, dapat digunakan sebagai modal usaha demi masa depan. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menabung. Dalam konsep ekonomi konvensional, terdapat beberapa faktor yang menentukan seseorang memilih untuk menabung, yaitu diantaranya kekayaan yang telah terkumpul, suku bunga, sikap berhemat, keadaan perekonomian, distribusi pendapatan, dan tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Investasi merupakan penanaman modal pada suatu perusahaan dalam rangka menambah barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang sudah ada untuk menambah jumlah produksi. Penanaman modal dalam bentuk investasi ini dapat berasal dari dua sumber, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri. Sebagai ahli ekonomi memandang bahwa pembentukan investasi merupakan faktor penting yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka ada sejumlah modal yang ditanam atau dikeluarkan, atau ada sejumlah pembelian barang-barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi sehingga menghasilkan barang dan jasa di masa yang akan datang. Adapun jenis-jenis investasi menurut Senduk, bahwa produk-produk investasi yang tersedia di pasaran antara lain yang pertama yaitu tabungan. Tabungan di sini dalam artian menyimpan uang di bank. Bank akan menyimpan uang kita dalam periode tertentu sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, deposito. Deposito adalah penyimpanan uang di bank dalam periode tertentu. Yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah tempat menghimpun dana secara kolektif. Yang keempat, obligasi. Obligasi adalah surat hutang memberikan bukti bahwa kita memberikan hutang kepada perusahaan tertentu atau pemerintah. Dan yang kelima, saham. Saham merupakan tawaran perusahaan kepada kita untuk menginvestasikan uang kita kepada mereka. Yang keenam, emas. Dan yang terakhir yaitu 7, properti. Properti di sini bisa dikatakan tanah, rumah, ruko, dan sebagainya. Istilah-istilah dalam investasi yaitu bursa, yaitu tempat untuk memperjualbelikan sekuritas, valuta asing atau barang yang dilakukan secara teratur. Kedua, deposito, yaitu sejumlah uang yang diinvestasikan di bank dalam jangka waktu tertentu dan pencairannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau time deposit. Yang ketiga, dividen, yaitu bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham. Yang keempat, klaim, yaitu tuntunan pemenuhan hak atau permintaan ganti rugi atau klaim. Yang kelima, kreditur, yaitu pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada debitur dengan cara pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama. Yang keenam, obligasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh badan usaha atau pemerintah sebagai tanda bukti pinjaman jangka panjang. Yang ketujuh, rekening giro, yaitu rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana dari penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Yang kedelapan, resiko pasar, yaitu resiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Yang kesembilan,
Atau yang terakhir yaitu resiko penyaluran dana, yaitu resiko kerugian yang diderita bank akibat tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang harus diberikan atau investasi yang dilakukan bank. Sistem keuangan. Sistem keuangan yang terdiri dari otoritas keuangan, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga keuangan termasuk pasar uang dan pasar modal. Sistem keuangan dapat diartikan sebagai kumpulan institusi, pasar, ketentuan perundangan, dan teknik-teknik di mana surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditetapkan, dan jasa-jasa keuangan atau financial service dihasilkan serta ditawarkan ke seluruh bagian dunia. Rose 2000 jadi dapat diartikan bahwa sistem keuangan merupakan kumpulan lembaga-lembaga keuangan, bank, lembaga asuransi, dan sebagainya. Berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi keuangan yang disusun sedemikian rupa untuk memperlancar segala transaksi-transaksi keuangan di suatu negara demi kemajuan perekonomian negara tersebut. Adapun fungsi sistem keuangan menurut Peter S. Rose, ada 7 fungsi pokok sistem keuangan. Yang pertama, fungsi tabungan. Sistem keuangan menyediakan suatu mekanisme dan instrumen tabungan. Yang kedua, fungsi kekayaan. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar keuangan menyediakan cara terbaik untuk menyimpan kekayaan, yaitu menahan aset yang dimiliki sampai dana tersebut dibutuhkan untuk dibelanjakan. Yang ketiga, fungsi likuiditas, yaitu kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dikonversi menjadi kas atau uang tunai di pasar keuangan dengan resiko kecil. Yang keempat, yaitu fungsi kredit. Kredit merupakan pinjaman yang disertai janji untuk membayar kembali di masa yang akan datang. Dan yang kelima, yaitu fungsi pembayaran. Sistem keuangan juga menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.